udah nggak ada, tersisa Cloud kali ini akan jadi adu farming juga sih. Kita tahu marksman tercepat kalau untuk farming adalah Cloud, tapi kalau untuk dibandingin seorang Link, apakah ini akan bisa dimenangkan oleh Cloud? Yang nyatanya nggak cuma Link aja yang harus mereka perhatikan, tapi semua pergerakan dari tim Genflix Arrow bisa dipatahkan dengan adanya Angela yang mereka dengan sangat cepat. Kita bakal buktikan langsung saja di dalam line of down, tentunya masih bersama dengan duo Jomblo. Bude Monster, kita langsung ke arah mid lane, ada Rasi. Brian dan juga Sans yang bakal coba fokus untuk mengganggu pergerakan, sedangkan Clay bakal diganggu oleh seorang Brian. Lihat berani sekali pergerakan dari tim Genflix untuk saat ini. Tim Onyx ya. Iya, offlane dengan adanya Angela, dia seharusnya bisa bertahan asal positioningnya dia baik ya. Karena dengan Love Wave dia nggak cuma ngasih damage tapi juga ngedapetin dari segi lifesteal-nya. Tapi dia tengah rusuh banget dari Genflix Arrowwolf. Drian udah sampai separuh HP. Dan kalian bisa nonton MPL Season 6 bareng dengan streamer favorit kalian, ada Aura, Earl, Onyx, dan juga Vivian. Yung kita ya juga lagi live di Nimo TV ya. Tapi Clay begitu sekar ultimate bermain dengan sangat gesit. Menuju ke arah tengah, nge-follow up teman-teman mereka. Dan finally, World Blade dikantongi oleh Onyx Esports. Yes, anti-match benar-benar niat dengan adanya satu buah flicker digunakan. Dia pengen banget dapetin 1 poin tambahan dan berhasil dapetin dari orang Clay. Dan Mars lebih pilih untuk dapatkan blue buff terlebih dahulu. Untungnya mereka bawa Polpa. Setidaknya mereka bermain bersama dengan 6 player. Iya. Logonya sama logonya nggak? Pengen bilang 6 orang, Kupa kan bukan orang. Bukan. Polpa juga bukan orang. Apa itu? Dia adalah salah satu siluman serigala. Ya kan? Oh wow. Dan Genflix Arrow mulai bermain agresif pula. Seharusnya karena dengan adanya Selena dan juga Popolin Kupa, mereka bisa ngegangguin dengan sangat gampang tanpa harus komit. Tadi Selena udah dikeluarkan, tapi Ryze masih bisa kabur dengan adanya Boxy Shield Unity. Melompat-lompat ke arah atas, tidak menabrak Rinasmi. Tapi hanya untuk ngebantuin aja dari arah atasnya. Sun mendapatkan gold buff, blue buff, red buff. Semuanya sudah dikantongi oleh Sans. Sans tadi aja ketika posisi kalah, dia bisa mengantongi gold yang sama dengan adanya satu buah besar roh. Tapi Tempest of Blade digunakan mau gak mau untuk defensif untuk seorang Sans kali ini. Permainan cukup cepat, fast hand dari seorang Sans yang membuat dia masih terselamatkan untuk menit yang kali ini. Iya, tapi karena nggak ada Tempest of Blade kali ini, walaupun ada Meteor Shower, semuanya nggak bisa untuk di-commit di dalam peperangan di area mid lane. Malah sekarang di area bottom lane-nya, cewek sendirian mencoba untuk mendefense hanya bermodalkan low wave-nya saja, mencari lifesteal lagi. Dan Genflix Arrow fokus banget untuk bertahan di area bawah. Sedangkan ada Rasi dan juga langsung saja masuk. 1 poin kill, Awat tertinggal di belakang. Yes, Awat tidak bisa pulang kali ini. Belum sampai recall tapi ternyata sudah ditumbangkan. Sedangkan Rinasmi berada di posisi yang cukup baik. Dia melakukan cutting minion terlebih dahulu di arah lane-nya. Antara anti-match juga sama-sama meng-cutting minion. Tapi udah ada blue buff yang bakal coba. Ada lagi untuk seorang Sans kali ini Bude Monster. Blue buff-nya udah siap. Sans mencoba mendapatkan satu orang Clay. Tempest of Blade ke arah belakang. Masih ada flicker tapi Fredo juga punya flicker. Sans ke arah poin utama tapi 1 buah lethal counter dapetin. Cewek ternyata di sana tumbangin. Iya, ceweknya tumbang dan Genflix Arrow. Mereka udah cukup puas dengan melakukan satu pick off terhadap cewek. Gak mau terlalu overcommit, gak ada lethal counter. Dan ini resisten dari Marcelo. Timingnya tepat banget kalau nggak ingin dicuri oleh Satan. Tapi telah sudah dibuka kali ini. Rasi mau coba di pick off, Rasi diamankan oleh seorang super Awat. Ultimate harus buru bersama dengan seorang Sas. Di arah mid lane bakal lebih fokus lagi, tapi Sas masih mau lebih, masih coba untuk ganggu. Terkena tak bisa roam, gak ada follow up oleh para pemain dari tim Genflix. Mereka langsung menggunakan Tempest of Blade untuk defensif. Sans 2 kali Tempest of Blade untuk defensif Bude Monster di sini kayaknya. Yes, dan Onyx Esports mereka ngebuat gimana caranya ini bisa bertahan ketika agresivitas dari Genflix Arrowwolf dengan adanya 2 trap, 2 hal yang bisa ngebuka map dengan sangat mudah. Begitu sulit untuk Onyx Esports bergerak bebas di game kali ini. Makanya Bude ini nggak bisa bermain terlalu lama karena mau nggak mau harus ditembak ke arah base-nya. Karena kalau tidak Genflix Arrowwolf ini bakal kuat pada late game. Dua mereka langsung ke arah seorang Balmond. Rinasmi masih bisa bertahan dan lethal counter setidaknya dikeluarkan daripada dia harus mati dengan sia-sia Bude Monster kali ini. Oh my god. Permainan yang luar biasa dari tim Onyx Esports. Mereka konsisten disiplinnya. Kayaknya mereka udah tertampar dengan permainan mereka sebelumnya ya.
Ya, dan dia bisa Aerowolf, kali ini ada cewek, hardcut karena Drian, dan membuat Drian semakin kuat untuk bertahan. Game Aerowolf tidak melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan. Gak mau overcommit pula, karena overcommit bisa mengakibatkan fatal. Yes, overcommit. Jadi komitmennya biasa aja ya, jangan over-over banget ya Bude ya. Yang ya standar-standar aja lah ya. Standar-standar aja. Tapi ya bisa dibilang ini di late game agak kuat loh dari Gen Sekarang. Walaupun Drian masih punya Sans, juga ada cewek. Tapi bakal coba dipasang cewek, satu hit terakhir. Dapat sampai ke arah belakang, masih bisa dihindari. Dengan ada satu bom mirror image, digoceng begitu saja. Lihat kupanya, Volpa. Dan mencoba menggigit seorang Sans, nggak punya energi. Masih coba dihajar, gak ada Tempest of Blade lagi. Dan ternyata kupanya baru gosok giginya masih tumpul Bude Monster. Belum terlalu ganas, Mars baru level 5 belum mendapatkan item yang cukup banyak. Tapi Mars fokus untuk nge-clearing ini terlebih dahulu. Blue buff dari Onyx Esports akan langsung diinvasi. Gagal untuk mencuri karena berhasil diamankan oleh Sans dengan adanya retribution yang sangat on point. Dan lihat ternyata Rinasi menantung damage di arah depan. Masih ada satu buah Flicker. Slayer dan ternyata Link dari Sans. Dapat satu buah tambahan, masih bisa diamankan. Dapat komentar pas, berhasil menembak dan diterima cintanya oleh seorang Sans kali ini. Tapi dari belakang image tertinggal pula. Satu persatu dari Onyx Esports berhasil dipanis oleh Genflix Arrow, hanya ditukarkan dengan Rinasmi seorang diri. Sans, dia udah tahu betul damage dia ingin ngedapetin Rinasmi, tapi sayangnya dia nggak menghitung bahwa Genflix Arrowwolf punya Mars. Dengan Fatal Mirror Image-nya dia bisa langsung melompat ke arah depan. Dan tentu aja sekarang Genflix Arrowwolf mereka memaksimalkan keadaan dan mengambil waktu ini mengamankan Turtle, mengangkat network mereka yang sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama Onyx Esports. Ya sebenarnya tadi gak yang disangka-sangka adalah tembakan dari Mars. Bahwa kau jadi pacarku langsung diterima sama Sans. Karena kalau misalnya tadi nggak kena, itu mungkin bisa aman oleh seorang Sans ya. Tapi ternyata satu buat kick berhasil mendapat satu poin tambahan dari seorang Onyx Esports. 1 poin, setidaknya mereka nggak bisa melakukan push dengan maksimal. Dan turret juga masih bertengger di arah top lane. Kita bakal lihat replaynya sedikit. Nih, tas. Nih Bude. Mau nggak kau jadi pacarku? Tuh, diterima langsung bilang. Melompat. Udah, wah. Ditembak. Bude. Oh, tuh ditembaki sama Meteor Shower juga. Driannya udah langsung Dia nyapu tahu. bersih dari segi minionnya. Dan ngebuat satu katapult nge-push ke area turret yang pertama. Benar Rinasmi. banget, Ini harus Bude. diwaspadai juga oleh Onyx Esports. Lethal counternya bisa untuk ngecuri semua Bener. objektif ini beli oleh Onyx Esports. Mau Bener. turtle, mau buff. Gak dikasih. Dan Genflix Arrow sekarang berada di posisi yang cukup nyaman. Walaupun Onyx Esports di area bottom lane-nya mereka sudah hilang satu turret. Berhasil nge-trade di area atasnya sama-sama untuk nge-push dari segi top laner-nya. Oke, bakal coba menuju ke arah blue bottom terlebih dahulu. Udah berhasil diamankan oleh seorang Sans dengan retribusi tunggu cepat tapi cewek. Bakal satu hit terakhir dan ternyata mirror image terlebih dahulu dari seorang Mars. Dia nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ada seorang anti di sana. Sans udah standby, udah mengeker keberadaan dari seorang Mars kemana mereka berada. Rasi udah ngebuka, Sans menuju ke arah belakang. Damage terlalu sakit, Clay harus mundur lihat. Fredo masih coba dihajar, gak ada Kupa. Awan terlambat datang dan Clay tersembur. Dan Sans dapat satu poin tambahan. Mars akan atul maut dan ternyata Blessing 2 triple kill. Looking for maniac dari seorang Sans mencoba dibangsakan tapi one last hit. Gak bisa, super awan mencatat tertekan dari seorang Link. Iya, 4 ditukarkan dengan 2 dan turret di arah tengah yang sangat penting yang harus di-defense oleh kedua tim ini. Akhirnya Onyx Esports berhasil mendapatkannya. Ini turret tengah kalau nggak ada, otomatis pergerakan dari Onyx Esports semakin bebas. Mereka bisa masuk jungle dengan mudah, pintunya Masih bercoba untuk mengeker keberadaan dari para pemain lainnya. Map walaupun terbuka dengan sangat jelas, tapi setidaknya Genflix Arrow agak sedikit terbaku-baku, terbata-bata dalam pergerakan mobilitasnya ya. karena mereka membutuhkan permainan yang sangat agresif. Dan dari Selena itu harus dimaksimalkan pula. Selena defensive itu nggak cukup baik. Rasi masih bisa bertahan dengan dari Turtle Explosion. Menahan semua damage dari tim Genflix Arrowwolf. Yes, Genflix Arrowwolf harus sabar lagi. Dan dari tim Onyx mereka harus lebih pressure lagi. Dan tadi fight yang bagus kalau bisa diulangi kembali. Karena lihat benar-benar membuat dari Genflix itu rugi banyak banget. Udah ada Malefic Roar di anti-match di menit segini. yes, benar juga. Malefic Roar di menit segini Menarik ya. membuat lebih fokus kayaknya ya. Heeh. Untuk dari tim Onyx Esports untuk nge-kick udah pasti Rinasmi itu diinjek. Watt juga bakal coba diinjek dia dari anti-match-nya pengen menang dalam one by one. Dia udah dapetin 4 poin kill Bude Bang sekarang.
4 point kill, 1 kali tertumbangkan. Apakah ini akan menjadikan 100%-nya belum dipatahkan terhadap Chow? Dan tapi ternyata linknya bakal coba digigit. Ternyata Kupanya nggak mau terlalu jauh dari majikannya. Takut juga dia. Digigit dari rasinya ditabrakan. Dan item yang kita bakal lihat dimiliki. Udah ada Demon Hunter Sword, udah ada Golden Staff Rinasmi. Dari Onyx, Sanse udah menuju ke arah Endless Battle. Dan perbedaan network lebih diunggulkan untuk seorang Mars Demon Staff. Hey, tapi ternyata ada Suns juga yang dengan adanya Hardgun semakin terjadi masuk ke arah belakang. Mego masih menghindari kadarnya Flicker tapi tidak terlalu lama. Dia langsung aja dihabisi oleh seorang Suns, tapi gak cukup di area bawah. Mereka masih mengejar ke area tengah terus satu persatu sedikit bisa Rowo berhasil dirongsokin. Awat sendirian menahan semua damage dengan adanya Inferno. Tapi Baywan melawan Suns. Sunsnya my God! tumbang. Perhitungan yang Jebur God! Oh my God, Sanse ditumbangkan. kasihan sekali. Sedangkan Mars ya bakal dapetin satu buah turret ditambah satu buah Lord yang terhormat ada kali ini Bude Monster. Sans di sana, Mars mau coba dapetin satu buah retribution, masih ada seorang Clay di sana. Mars mencoba berikan damage, nanti Pet terjatuh oleh Tidwet karena belakangnya bukan 15 miliar dan berhasil dapetin satu buah tambahan double kill. Dan ini bencana untuk Onyx Esports. Mereka kehilangan 3 playernya bersama Lord Bude Monster. Iya, Lord berhasil diamankan 3 ditambah bonus 3 poin kill hanya ditukarkan dengan dinasti tapi dan untuk 1 itu saja. Suns sudah menggunakan Tempest Oblivion hanya lagi dan lagi untuk menghindari initial arrow dan defensif saja untuk seorang Suns. Mencoba untuk mendefense kali ini, masih ada waktu tentunya untuk teman-teman dari Onyx respawn dan ngedefense di tier kedua di turret tengah. Lord sudah datang bersama dengan Super Minion. Di area bawah ada Mars yang melakukan push. Begitu pula dengan Awat di area top lane. Ini akan menjadi 3 lane push dari Captain Zerowolf. Yes, tapi kita lihat ternyata di sini Lordnya masih warna ungu, belum warna kuning. Dan blue buffnya masih coba ditahan Rasi. Udah mulai bocor, ada Demon Hunter Sword. Coba dipaksa, lethal counter. Masih ada sampai ke arah belakang untuk defensif. Mars terkena damage, masih ada tertoy-toy. Ditumbangkan Rasinya. Gak bisa kemana-mana kali ini turret kedua sudah diamankan oleh para pemain dari tim Captain Zerowolf. Bahkan di ke arah belakang. Lihat Triana bakalan dituju. Dan Lordnya sudah mulai masuk. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Lihat, Ultimate menendang seorang Fredo. Fredo ditumbangkan tapi ternyata masih bebas di arah belakang sana. Fredonya tumbang menyelamatkan seorang Mars. Iya, hanya Mars karena Awat tadi juga sangat sekali. Dia masih sempat untuk kabur karena belakang dari Suns terlalu maju. Dari depan dan ada lethal counter dari Dinasmi mendapatkan poin kill atas Suns. Kenapa dia berjalan ke situ sendirian mencoba untuk mencari celah dari Genfix Arrowwolf. Tapi ternyata itu hanyalah fake back. Dia nggak benar-benar balik. Genfix Arrowwolf, mereka memalsukan backnya. Pulang mereka itu nggak benar-benar. It's a trap. It's a trap. Pew pew pew. It's a Pew trap. pew pew. Ya kan? Hold up. Wait a minute. It's a trap. It's a trap. Hurra pa gitu kan. Wah, ini Onyx jantungan sih. Jantungan banget sih. Ini kalau aku bisa dibilang Suns udah agak sedikit melakukan blunder luar biasa tadi dia memaksakan keadaan. Ingat Suns tidak ada blue buff. Iya, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Suns tuh kayak, wah itu udah Feelingnya syarat dapet. semua tuh. Tapi emang feelingnya Syarat. kalau dia ada blue buff memang dapat. Betul, Suns gak salah. Tapi kadang tadi tuh Suns lupanya doang satu. Dia gak punya buff di situ, gak punya apa-apa. Dan gak ada yang bisa nge-follow up dari teman-teman Onyx Esports. Dia jadi sendirian, itik, bisa Lero Oh, connect. The Way of Dragon sudah dikeluarkan oleh Clay. Anti-Mesa kena damage cukup banyak. Langsung ada satu buah cewek ke arah belakang. Tidak ada bisa Rodan tergigit oleh seorang Fredo. Maka coba di follow up, ternyata enggak. Meteor Shower sembur. Dan lihat Fredo harus berdoa lagi untuk meminta kupanya kembali kali ini Bude Monster. Ya tapi di waktu yang bersamaan saat ini Peter dari tengah pun hancur. Sanse lihat di atas, Sanse fokus, dapetin satu buah turret. Bakal ada seorang super awat di belakang. Halo Sans, kita bakal cuma bertemu kembali. Bakal dipaksa mundur, Rinasmi masih bertahan. Ternyata masih ada satu buah butir-butir dari seorang Rian. Dan di sana, revitalisasi buka play duet ke arah belakang. Sembur Rian, masih ada Winston Tracher. Berhasil diamankan oleh seorang Mars. Gak bisa kemana-mana, kick dari seorang ultimate. Masih tergigit, dan ternyata Walan Lasir diamankan oleh seorang ultimate. Hampir saja Bude Monster. Iya, Mars. Dia pikir dia akan selamat tapi ternyata tidak. Awat mencoba untuk melakukan push seorang diri bersama dengan satu katapult. 2 minion saja apakah cukup karena Suns sudah hadir di sini mencoba untuk nge-clearing minion terlebih dahulu. Tapi Awat berfokus terus ke arah base. 2 player dari Onyx Esports. Begitu sekarang anti-match hampir saja dia Sanse juga ditumbangkan. kekuatan